lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersyukur ada di dalam rumah Tuhan saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati. Mari kita mau siapkan setiap hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dan dengan kasih Tuhan, Bapak Peter Duha akan membuka ibadah kita saat pagi hari ini. Dan jemaat sekalian dipersilakan berlutut di tempat masing-masing. Haleluya. Silakan Bapak Peter Duha. Silakan Bapak Peter Duha. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami kembali datang mengucap syukur dan terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu kepada kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami Engkau tibakan dengan selamat di tempat yang suci ini, di tempat yang kudus, untuk bersekutu dengan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga Tuhan kami memulai ibadah kami, Tuhan Engkau sucikan, tahirkan kami, dan jadikan kami berkat bagi semua orang untuk menjadi dapat bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kiranya roh Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami ini. Kiranya roh Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Berkati juga Bapak Gembala yang memberikan kami firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan, agar semua yang disampaikan kepada kami dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa buat pemain musik dan pelayan-pelayan yang lainnya Tuhan. Bapak
Tuhan Engkau berkati, Engkau lawat mereka pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan, Tuhan Engkau tolong tibakan dengan selamat di tempat ini dan jauhkan mereka dari segala kecelakaan. Tuhan terima kasih Bapa, biar dalam namamu kami serahkan semua di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan melingkupi kita saat pagi hari ini. Kita memberikan korban syukur yang terbaik bagi Bapa di surga. Haleluya, Yesus. Amin, Tuhan. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu
saudara yang terus semangat memuji membesarkan nama Tuhan, kita akan terus angkat pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Angkat satu pujian bagi Tuhan. Amin. Glory, haleluya. Yes, yes. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian firman-Nya, dan kalian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian, amin. Dan kalian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Mari terus naikkan dengan sukacita pujian ini. Amin. Yes, yes, yes. Tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian firman-Nya, dan kalian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita, amin. Dan kalian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Oh, amin. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Menjadi doa kita Bapak Ibu, menjadi kerinduan kita Tuhan melawat negeri ini, biar kemuliaan Allah ada di negeri kita. Haleluya. Kita akan terus naikkan pujian bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah tidak kuat berdiri, saya persilahkan duduk. Tapi kalau yang masih kuat silahkan. Kita akan terus bernyanyi bagi Tuhan pagi hari ini. Masa penuaian telah tiba. Amin. Amin Tuhan. Penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi.
duduk Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kembali kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan semua kebaikan Tuhan yang sudah dialami baik lewat pujian maupun lewat kesaksian yang Bapak Ibu mau bagikan pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Mari saksikan itu, biar itu boleh menjadi saling menguatkan kita di sini untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Yang mau bersaksi pagi hari ini? Baiklah. Kalau tidak ada, kita akan terus memuliakan nama Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah hadir di sini. Amin. Yes Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus membakar semangat saudara pagi hari ini. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan jadi mati dan
kekuatan yang baru ada di dalam kita untuk tetap mengiring Tuhan. Baiklah, kalau tidak ada yang bersaksi, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Dan sebelumnya kita juga akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan dan memberikan persembahan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Jadikan aku rumah doamu Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah ini boleh menjadi setiap kami, kerinduan kami Tuhan. Kami tetap menjadi rumah doa Tuhan, yang setia berdoa kepadamu ya Allah. Amin Tuhan. Bawa hidupku sekarang ya Tuhan, tempat kudus-Mu Tuhan. Amin Yesus. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami ya Bapa, penuhi hatiku sekarang. Biar urapan-Mu turun atas setiap umat-Mu pagi hari ini. Jamah setiap hati ya Bapa, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kembali angkat dari awal dengan lebih sungguh, dari dasar hati kita kepada Tuhan. Hidupku sekarang ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Bapa, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar kami lebih lagi Tuhan, aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Inilah kerinduan kami pagi hari ini Bapa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, oh Tuhan.
tiba Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi firman-Mu, tanamkan itu dalam hati kami masing-masing, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Sebelumnya Bapa, kami mohon ampun atas setiap salah dosa kami. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami semua untuk kami boleh berkenan dan tiasa untuk ada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur kepadamu. Kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai pertama saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, berita sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Injil itu artinya kabar keselamatan. Injil itu adalah berita sukacita. Injil itu artinya kabar baik bagi setiap umat manusia yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kelepasan, yang membutuhkan jawaban atas setiap pergumulan hidup ini. Tetapi di akhir zaman ini begitu banyak, khususnya anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mempedulikan akan Injil lagi, tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Padahal tadi saya katakan bahwa Injil itu merupakan yang pertama, dia adalah keselamatan bagi kita semua. Setiap umat manusia yang mau menerima Injil itu dalam hatinya dan mempraktekkan, maka ada keselamatan. Setiap manusia yang mau menerima Injil itu, maka ada sukacita. Di tengah dunia yang carut marut, tengah-tengah dunia yang tidak menentu, Injil tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah itu kekal adanya. Tetapi mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan begitu sangat sulit sekali untuk datang kepada Tuhan? Ibadah pada saat pagi hari ini bukan untuk kebaikan Tuhan. Ibadah pagi ini adalah untuk kebaikan kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia layak untuk menerima pujian akan setiap umat manusia, setiap ciptaannya. Wajib untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini Tuhan sudah menyediakan kepada kita semua, khususnya sedang jemaat di tempat ini, untuk kita mendapatkan berita kelepasan. Sebab saya percaya kita semua saat-saat ini sedang menghadapi begitu banyak pergumulan kehidupan yang begitu banyak menekan. Ya, dan hal ini terjadi tentunya bukan pada saat ini, tetapi pada zaman ini memang demikian memuncak, sehingga manusia tidak lagi memperdulikan, anak-anak Tuhan tidak lagi memperdulikan akan kasih sayang Tuhan, bahwa di dalam setiap ibadah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap pada saat pagi ini. Tetapi kita banyak memilih apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak menghormati Tuhan lagi, kita tidak mengasihi Tuhan lagi, bahkan kita tidak takut lagi kepada Tuhan, sehingga dengan mudah kita mengabaikan jam-jam ibadah begitu saja. Kita hanya butuh Tuhan pada waktu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan pada waktu kita mengalami kedukaan. Kita hanya butuh Tuhan pada waktu kita mengalami sakit, penyakit, atau apapun bentuknya kesulitan yang sedang kita hadapi. Hal itu terjadi bukan pada zaman ini juga saja, tetapi pada waktu zaman Tuhan Yesus, ya, Dia Sang Firman yang sudah menjelma menjadi manusia,
itu pun dia telah mengalami penolakan yang demikian dahsyat, bukan saja oleh umat manusia, tetapi oleh umat pilihannya. Yesus ditolak oleh umat kepilihannya, ya, dari kampung halamannya di Nazaret. Bapak Ibu boleh membaca nanti di rumah Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai ayat 58. Bagaimana Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya. Dia tidak diakui. Begitu sangat menyakitkan. Dan roh itu kemudian terjadi sampai pada zaman ini, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kita mengabaikan akan perintah-perintahnya. Perintahnya itu sebenarnya mudah dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tidak susah dan kita sanggup untuk melakukannya. Tapi sekali lagi, disebabkan ego, hawa nafsu kita, ya, keinginan daging kita yang begitu kuat, sehingga kita melepaskan semua kebaikan Tuhan, membiarkan segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan akibatnya kita tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan akhirnya, saudaraku, tidak menjadi milik kita lagi. Janji firman Tuhan yang begitu banyak tidak kita rasakan. Mengapa? Sebab kita mengabaikan akan perintah firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kalau pada saat pagi ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita boleh ada berkumpul di rumahnya, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saya terima kasih, ya, kepada Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kita semua. Sebab Tuhan begitu baik adanya. Tuhan sudah menjaga, menyertai kehidupan kita semua, hari lepas hari, bahkan sepanjang hidup kita. Kalau kita boleh ada, semua karena anugerah dan kebaikan kemurahan Tuhan. Baiklah, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kaitannya dengan iman. Saya akan ajak kita membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Kalau sudah dapat, saya mengundang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangkit berdiri semuanya. Saya akan bacakan ayat ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Haleluya. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Saya memperhatikan di atas mimbar ini, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang pada saat pagi ini suka membawa firman Alkitab, ya, jam-jam ibadah seperti ini. Sebab saat ini ada banyak di gereja-gereja lain, bahkan hamba-hamba Tuhan juga, kalau menyampaikan firman Tuhan, mereka menggunakan handphone atau mungkin tape, ya, atau apalah laptop, apalah namanya, ya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita semua, kita sebagai anak-anak Tuhan bawalah Alkitab. Ya, sebab Alkitab itu tentunya kita akan, pertama kita akan melihat dalam membaca, kita akan melihat lebih jauh, lebih luas lagi.
Yang kedua, tidak merusak mata. Yang ketiga, tentunya kalau Alkitab ini saudaraku kita bisa dapatkan, tentunya kita dapatkan dengan membeli. Maka dengan demikian kita mendukung pelayanan penginjilan, sehingga firman Tuhan boleh disebarkan ke mana-mana tempat. Ada banyak memang ya, dengan adanya teknologi, kemajuan multimedia, maka segala sesuatu kita dapatkan di sana jawaban-jawaban. Tetapi saya ingatkan juga jangan sampai kita mempergunakan itu, sebab ada banyak saat ini Alkitab yang sudah dipalsukan ya. Lalu tulisan-tulisan yang lain juga banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, lebih baik Bapak Ibu Saudara pakai Alkitab saja, baca ya, sebab dengan demikian kita ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada saat pagi hari ini, ya dalam firman Tuhan, sesungguhnya ada dua kejadian atau peristiwaan yang hampir bersamaan yang tercatat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-36 atau sampai ayat 43. Di sini kita melihat yang pertama adalah tentang seorang anak perempuan dari seorang yang bernama kepala Yairus. Dia seorang kepala rumah ibadat. Ya, pada waktu itu juga dia mengalami peristiwa yang sama, di mana dia datang memohon kepada Tuhan Yesus sebab anaknya yang perempuan ia juga mengalami sakit dan hampir mati. Dan yang kedua adalah tadi sudah kita baca bersama-sama, seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Di dalam kisah ini memang tidak disebutkan kedua nama yang sedang mengalami penderita sakit ini. Tetapi walaupun demikian kita akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka yang sedang mengalami sakit. Tadi saya katakan pagi hari ini kita akan berbicara tentang iman. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yang sakit itu tidak memiliki iman, bisa dikatakan begitu. Ya, sebab dia sedang mengalami sakit dan tentunya dalam hampir mati, tentunya dalam keadaan yang tidak sadar, saudaraku. Dan yang memiliki iman ini adalah ayahnya, ya, yang bernama Yairus. Jadi iman dari ayahnya inilah yang kemudian kalau saudara baca selanjutnya, iman dari ayahnya inilah yang menyembuhkan atau membangkitkan ya anaknya daripada sakit atau daripada kematian. Yang kedua adalah iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi kita boleh melihat mujizat itu bisa terjadi ya pada waktu kita sakit, ya mungkin kita memiliki iman yang kuat dan kita memohon kepada Tuhan, kita mengalami kesembuhan. Yang kedua, kalau waktu kita sakit atau kita menghadapi masalah apa saja, jadi harus diingat ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita supaya kita boleh sembuh daripada sakit penyakit, supaya kita boleh melewati masalah yang kita alami. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya, tentunya kalau saya boleh berdiri pagi hari di tempat ini mengalami kesembuhan, bukan disebabkan oleh iman saya saja, bukan disebabkan oleh doa saya kepada Tuhan, tetapi saya yakin dan percaya doa anak-anak Tuhan di tempat ini yang membuat saya juga menjadi sembuh dan sehat, sehingga pagi ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Jadi ada dua cara saudaraku dalam mengalami mujizat Tuhan. Pertama oleh iman kita sendiri, kedua oleh iman-iman ya saudara seiman kita yang mendoakan kita kepada Tuhan supaya kita terbebas dari segala permasalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, di sini dikatakan ada dua perempuan yang mengalami sakit. Di dalam Alkitab perempuan ini berbicara tentang gereja. Kita di hadapan Tuhan adalah sama, ya. Tidak ada laki-laki dan perempuan, tapi kita adalah mempelainya Tuhan. Dan pada akhir zaman ini ada banyak gereja-gereja yang sedang mengalami sakit.
Ada banyak umat-umat Tuhan yang sedang mengalami sakit dan tidak berdaya. Ya, tidak dapat melakukan apa-apa. Kenapa? Sebab sakit yang sudah sangat mengikat kehidupan mereka. Dan dikatakan hampir mati anak Yairus ini. Demikian gereja yang sedang terjadi akhir zaman ini. Saya tidak melihat lagi kegerakan-kegerakan ya Roh Kudus. Di mana kalau saya memperhatikan pada tahun-tahun 80-an, ya Roh Kudus bekerja luar biasa. Terjadi mujizat di sana sini. Kegerakan Roh Kudus melawat menjamah setiap gerejanya. Sehingga pada waktu itu luar biasa. Ya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Anak-anak Tuhan atau umat-umat manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus datang berbondong-bondong untuk mencari Tuhan, untuk meminta pertolongan, untuk meminta keselamatan daripada Tuhan. Tetapi zaman ini kita boleh melihat keadaan manusia. Selain mereka sibuk dengan kesibukannya, mereka juga mengalami ketakutan demi ketakutan. Begitu banyak saudaraku saat ini umat manusia mengalami ketakutan. Ya ada banyak tentunya jenis ketakutan. Ada yang takut mati, ada yang takut sakit, ada yang takut miskin. Ya, tapi tidak ada yang takut kaya. Haleluya. Jadi kita lihat sini bahwa di dalam Injil Matius juga dalam pasal 25 ayat yang kelima, gereja digambarkan sebagai mempelai. Ya, ada di sana dikatakan tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Tetapi Alkitab mencatat di sana kelima-limanya atau ke-10-nya mereka tertidur. Tidur dalam bahasa Alkitab berarti mati. Sama ketika Lazarus sedang mati, Tuhan Yesus berkata kepada Marta ya atau kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu sedang tidur. Tetapi mereka tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus menjelaskan bahwa memang Lazarus itu sudah mati dan faktanya dia sudah dikuburkan. Sudah 4 hari dia dikuburkan, tentunya sudah menjadi bau mayat daripada Lazarus itu. Tetapi oleh kuasa Tuhan, ya manusia yang sudah mati, yang sudah dikuburkan itu, yang sudah diikat oleh kain kafan, itu sudah boleh dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya percaya mujizat itu tetap terjadi sampai saat ini. Sebagai umat-umat Tuhan, di tengah-tengah iman kita yang lemah, di tengah-tengah iman kita sedang terpuruk saat ini, kita perlu memegang janji firman Tuhan. Kita perlu memandang salib Yesus yang tidak pernah berubah. Sebab lewat salib yang kasar itu dosa kita ditebus. Lewat salib yang kasar itu kita diselamatkan. Dan pagi ini kita kembali bagaimana Tuhan Yesus berkata supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Di dalam kisah yang sudah kita baca, Injil Matius, Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 29 ini, di sana kita melihat bagaimana perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ya, saya ulang lagi dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu dia belum mengalami sakit, saya tidak di sini Alkitab tidak mencatat berapa usia wanita ini, pada usia berapa tahun dia mengalami sakit. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, dia memiliki banyak harta kekayaan, tentunya dia sudah dewasa, ya. Dan sudah memiliki harta, tentunya dia sudah bisa memanage akan segala apa atau keuangannya. Dan pada waktu dia mengalami sakit pendarahan yang pertama kali, di sini perempuan ini tentunya tidak berdiam diri. Dia berulang-ulang dikatakan oleh firman Tuhan, dia berobat ya ke berbagai tabib. Kalau zaman ini mungkin dia perempuan ini berobat kepada dokter spesialis, ya. Seringkali kalau dalam keadaan sakit kita pun juga sama seperti itu. Kita bertanya kepada rekan kita, kepada sesama teman atau sahabat seiman kita. Kita tanyakan kita sedang mengalami sakit apa, lalu kita tanyakan di mana dokter yang bagus ya.
dokter spesialis mana, rumah sakit mana yang paling baik yang bisa menangani penyakit saya. Lalu ada banyak referensi yang akan diberikan kepada kita semua, dan kita tentu mencoba. Dan ketika kita mencoba setiap rumah sakit atau dokter spesialis, saudara harus tahu itu biayanya tidak murah dan sangat mahal. Katakanlah kalau saudara mengalami sakit gigi, ya, itu untuk biaya konsultasi saja, belum saudara diobati atau apa, itu minimal saudara harus membayar 300.000. Bayangkan zaman ini begitu sangat sulit, ya, keadaan ekonomi begitu sangat sulit. Tapi ketika kita sakit, kita datang ke rumah sakit dan kita berobat, biayanya saja sudah demikian. Dan sekali lagi saya tidak menjelekkan rumah sakit atau dokter siapapun juga, ya, tetapi biasanya pengalaman saya ketika saya berobat, ya, rumah sakit atau dokter itu dia menjual obat bukan untuk menyembuhkan sakit penyakit saya. Itu pengalaman saya pribadi. Saya tidak tahu pengalaman saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dokter saat ini bukan untuk menyembuhkan kita, tapi untuk membuat kita lebih sakit lagi. Kenapa saya boleh melihat? Saya sudah mengalami sakit kurang lebih 22 tahun saya mengalami sakit. Saya minum obat darah tinggi, hipertensi itu, tahu saya berbagai macam, puluhan obat darah tinggi sudah saya coba. Sampai yang paling baik, yang paling mahal saya tahu. Jadi ketika saya berobat ke dokter spesialis ahli saraf, saudaraku, dia memberikan resep obat kepada saya dengan obat seperti itu. Saya katakan obat ini, saudaraku dokter ini dia bisnis. Kenapa? Sebab obat yang diberikan kepada saya itu obat yang jauh, ya, faedahnya atau tingkat kesembuhannya dibandingkan dengan obat yang sudah saya konsumsi. Lalu saya coba lagi besoknya atau seminggu kemudian saya datang kepada dokter itu, saya katakan, dok, tidak ada perubahan. Saya coba tes dokter ini. Dokter mengatakan, coba ya Pak, saya ganti obatnya, coba obat yang lain. Tetap dikasihkan obat yang lain, tetapi obat itu juga tidak dapat menyembuhkan. Sudah dari situ saya memiliki patokan, oh ternyata seperti itu. Dan saya juga memiliki beberapa teman yang menjadi sales obat, ya, yang menjual obat. Dan demikian, rupanya ada terjadi transaksi bisnis, ya, baik antara dokter maupun dengan rumah sakit. Itu sebabnya saudara hati-hati dalam membeli obat, jangan mau, ya. Dan berdoalah supaya kita jangan sampai mengalami sakit. Sebab sekali sakit biayanya sangat mahal sekali. Pagi ini kita melihat bagaimana perempuan ini sudah terjadi, hal-hal ini terjadi. Ya, bukan pada zaman ini, pada zaman Tuhan Yesus ada juga. Ini perempuan sudah berobat berulang-ulang kali dan dia mencari tabib yang paling baik. Ya, dikatakan jelas bagaimana firman Allah di sini dikatakan, dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Harta bendanya habis untuk mencari kesembuhan. Kalau saya melihat, memang saya membaca atau melihat dalam berita ada banyak kasus seperti yang dialami oleh perempuan ini. Habis-habisan untuk mengobati penyakitnya tetapi tidak mengalami kesembuhan. Yang ada semakin sakit, semakin parah. Seharusnya datang ke rumah sakit kan kita mendapat kesembuhan. Kalau tahun-tahun 70-an sih ingat saya, tidak begitu banyak obat kalau kita mengalami sakit. Katakan kita mengalami sakit apa, batuk, pilek begitu, atau demam, cukup dengan sekali suntik saja sembuh pulang. Beda dengan zaman ini. Saudaraku dengan Tuhan, kalau saudara sakit, ya, apalagi saudara masuk ke ruang IGD seperti itu, maka pertama yang dilakukan adalah mencek darah saudara, diambil untuk dilihat di lab. Padahal sakitnya cuman katakan tipes atau apa. Dan itu ada biayanya. Setiap saudara berobat di rumah sakit, setiap apapun barang yang dilekatkan ke tubuh kita, yang ditempelkan, jangan dimakan atau diminum, ditempelkan saja itu ada delaynya. Sampai penyekatan bed, kain kasa itu ada nilainya, jangan sampai tidak saudara kesangka itu gratis, tidak ada. Di dalam dunia ini tidak ada yang gratis, saudaraku. Selain kita hidup di dalam Tuhan semuanya gratis. Amin. Napas yang saudara hirup aja gratis kok. Tapi kalau saudara sakit, saya katakan cotton bud aja dihitung dan saya tahu datanya ada. Saya masih simpan datanya.
Padahal cuma untuk oles-oles luka atau bekas apa. Kelihatannya enak, waktu tangan itu enak yang dibuka semua, tutup plasternya. Itu ada hitungannya. Tetapi Tuhan tidak pernah berhitung-hitung kepada kita semua. Dia berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan puncak kasihnya kepada kita semua, Dia berikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita semua. Tetapi cilakanya kita menolak kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan mengabaikan kebaikan kemurahannya, dengan melalaikan ibadah yang seharusnya kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kita semua, saya katakan sekali lagi, kita semua berhutang kepada Tuhan. Ada 2 hutang yang kita tanggung dalam hidup ini, dan dua-duanya tidak bikin kita dapat kita balas kepada Tuhan. Yang pertama, kita hutang nyawa, sebab seharusnya kita binasa karena dosa kita. Yang kedua, kita hutang budi atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Coba renungkan dan bayangkan ketika saudara setua seusia begini, ya duduk diam, ingat bagaimana masa kecil kita. Kebaikan kemurahan Tuhan itu luar biasa sekali. Kita harus melewati masa-masa sulit, tengah-tengah keadaan ekonomi yang luar biasa, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari kita ambil waktu ya untuk mengingat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Raja Daud mengatakan, aku hendak mengingat-ingat akan segala kebaikan kemurahan Tuhan sejak zaman dulu kala. Bagaimana kita bisa tahu keadaan zaman dulu kala? Yaitu ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan itu tidak berubah dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam apapun juga Dia tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Dan wanita ini atau perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun lamanya, penderitaan yang sangat luar biasa sekali. Ini tidak mudah. Tidak mudah, saudaraku. Saya memiliki anak, oleh Tuhan diberikan 4 wanita semua. Dan saya baru memahami dan mengerti ketika pada satu waktu anak saya kelihatannya biasa sukacita, kemudian raut wajahnya agak kecut. Kalau ditanya pun jawabannya agak ketus. Ya. Lalu saya tanya sama Ibu Rahani, kenapa si A ini begini kok? Kok tadi aku tanya di jawabannya tidak mengenakan. Lalu Ibu Rahani menjelaskan, oh dia lagi DPT. Ya, saya tidak tahu apa DPT itu. Lagi dapat. Apa dapat itu sebenarnya? Lalu kedatangan tamu. Oh, saya baru ingat dia. Nah, itu salah satu yang luar biasa. Yang saya katakan wanita itu luar biasa. Ya. Dia mendapat kedatangan tamu yang tiap bulan, ya, dan tiap bulan mengakibatkan moodnya atau suasana hatinya itu seringkali berubah. Ya, sebabnya bagi bapak-bapak, ya, ayah-ayah, ya, yang memiliki anak wanita perempuan, ya kita harus memahami, atau pasangan hidup kita juga yang sedang mendapatkan datang bulan itu. Terkadang suasana hatinya itu memang tidak menentu atau tidak nyaman, dan kita sebagai bapak harus memahami seperti itu. Itu adalah tamu yang tiap bulan. Bayangkan dengan wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun ini. Bukan waktu yang singkat tetapi waktu yang lama. Dan saya mau katakan bahwa wanita ini adalah wanita yang luar biasa. Wanita yang sangat kuat sekali. Pantaslah kalau Tuhan Allah mengatakan pada waktu penciptaan manusia, ketika Adam hidup seorang diri, saudaraku, maka Tuhan Allah berkata kepada manusia, tidak baik bahwa wanita laki-laki itu hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang setia kepada seorang laki-laki ini. Dan ketika saya mengingat akan firman Tuhan itu, ketika saya membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 5, lalu saya kaitkan dengan pada waktu penciptaan Adam dan Hawa, pantaslah Tuhan katakan bahwa dia akan menjadi penolong. Sebab saya tahu kalau namanya penolong pasti dia seorang yang kuat. Amin. Dan Adam itu tidak kuat, bukan disebabkan dia terbuat dari tanah, dan Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam, tidak seperti itu. Tetapi Allah memang sudah menetapkan bahwa Hawa akan menjadi penolong bagi Adam. Itu sebabnya kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kemudian Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan yang lain bagi saya,
Ya, kenapa yang digoda itu Hawa bukan Adam? Ada muncul pertanyaan dalam hati dan pikiran saya ketika saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kenapa Tuhan? Kau bukan Adam. Kenapa harus Hawa yang harus digoda? Lalu saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah pada waktu penciptaan manusia itu. Kalau Adam yang digoda, ya, Adam memiliki keterkaitan, kedekatan dengan Tuhan. Dan yang membuat Adam kuat salah satunya selain ada hadirat Tuhan, juga dia memiliki seorang penolong, seorang perempuan pada waktu itu belum dikasih nama Hawa. Dia yang menjadi benteng bagi Adam. Dan itu sebabnya iblis, dia sangat licik sekali. Dia tidak menggoda Adam, tetapi dia menggoda Hawa. Dan kita boleh melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kemudian iblis datang mendekati Hawa dan mulai menggoda. Dan kita tahu semua ceritanya ini, kemudian Hawa, ya, dia jatuh dalam pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, manakala Hawa jatuh, yang seharusnya menjadi benteng, menjadi penolong bagi Adam, maka dengan mudah Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Hawa melihat buah itu baik dan menarik hatinya, maka diambil buah pengetahuan baik dan jahat itu, lalu dimakan dan diberikan kepada Adam. Mungkin lain ceritanya ketika Adam yang digoda oleh iblis, peristiwa yang sama, mungkin Adam mengambil buah itu juga yang diberikan kepada Hawa. Tetapi berhubung Hawa ini sebagai penolong, maka dia akan mengatakan jangan, sebab bukankah Tuhan Allah sudah berkata kepada kita bahwa semua buah pohon yang ada di Taman Firdaus ini boleh kita makan, tapi tentang buah pengetahuan baik dan jahat itu jangan kita makan. Tentu Hawa akan berkata seperti itu. Tetapi persoalannya Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, ya, sudah terpikat oleh keindahan, oleh bujukan daripada si iblis, maka dengan mudah maka Adam jatuh ke dalam dosa. Luar biasa, saya katakan, Tuhan, Engkau ajaib, ya. Betapa hebatnya Engkau menjadikan wanita, ya, untuk menolong setiap laki-laki. Dan ini juga mengingatkan bagi kita semua, pasangan suami istri, yang baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut, yang sudah lama, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Sebab betul saya rasakan, apalagi pasca operasi ini, ya, tanpa Ibu Hani mungkin saya tidak akan kuat. Ya, saya sudah sangat lemah sekali. Tapi saya boleh melihat, mendapat kekuatan. Ya, terima kasih kepada Tuhan tentunya kalau kita berikan pasangan hidup yang senantiasa mau menolong, mengingatkan kita semua. Ya, pesan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, ya, kita harus ingat, kalau istri kita memberikan peringatan, nasihat, dengarkanlah. Apalagi nasihat itu berasal dari firman Tuhan, ingatkan, mengingatkan kita semua. Ada istilah mengatakan seperti ini, di balik keberhasilan seorang suami, seorang laki-laki, maka di belakangnya ada sosok seorang perempuan yang kuat, seorang perempuan yang sangat gagah, yang senantiasa membackup, yang senantiasa mau menolong suaminya. Dia ada di belakang seorang laki-laki. Jadi laki-laki jangan merasa hebat kalau engkau berhasil dalam apapun juga. Sebab di belakang itu ada istrimu yang mengasihimu, yang tidak habis-habisnya mendoakan kita semua sebagai laki-laki. Dan kembali kepada firman Tuhan pada saat pagi ini, kita melihat bagaimana perempuan ini mengalami sakit yang luar biasa. Perlu saudara ketahui, bagi tradisi orang Yahudi, seorang yang mengalami penyakit seperti perempuan ini, mereka akan dikucilkan. Sama seperti orang yang mengalami penyakit kusta. Sebagaimana orang yang mengalami sakit kusta, maka dia harus dikucilkan, harus diasingkan. Sehingga ketika dia berjalan, ya, berpapasan dengan yang sehat, dengan orang yang sehat, maka dia harus berteriak-teriak, saudaraku, dan berkata, najis, najis, najis. Jaraknya kurang lebih 50 meteran, saudaraku. Mungkin dari ujung gereja ini sampai ke depan sana, mungkin lebih jauh lagi.
Dia berteriak kencang untuk memberi tanda bahwa dia mengalami sakit kusta. Kusta dalam Al-Firman Tuhan, dalam Alkitab menggambarkan tentang dosa. Dulu kita mengalami sakit kusta yang baunya luar biasa, busuk, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi oleh kasih kebaikan kemurahan Tuhan, maka kusta-kusta, lambang daripada dosa itu, kita sudah disembuhkan. Dan oleh kesembuhan dari Tuhan itu, maka seharusnya kita menghargai ya apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita semua. Nah, perempuan ini saudaraku, jadi dia mengalami penderitaan bukan saja secara jasmani, tetapi secara rohani, secara jiwa. Dia dikucilkan, apalagi mohon maaf pada waktu itu mungkin belum ada namanya softtek atau pembalut wanita. Entah berapa banyak kain yang harus dia pakai untuk menutupi luka akibat pendarahan ini. Ini merupakan bukan saja sakit yang menyakitkan secara fisik, tetapi belum lagi malu, rasa malu, bau amis yang tercium mungkin oleh penduduk sekitar pada waktu itu. Ya, kita jangan membayangkan masyarakat pada waktu itu banyaknya seperti kita, tidak. Ya, perempuan itu mungkin tinggal satu kampung yang mungkin berdekatan, yang tidak banyak penduduknya, hanya mungkin berapa ratus jiwa saja. Bayangkan kalau mengalami sakit penyakit seperti itu, aibnya sampai kemana-mana. Dan wanita ini tentunya sudah dikenal. Dan hal ini yang menyebabkan wanita ini berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Aku harus sembuh, aku harus sembuh. Dan dia menjual semua harta kekayaannya, tetapi sekali lagi penyakitnya tidak dapat disembuhkan, malah semakin memburuk dikatakan oleh firman Tuhan. Luar biasa sekali. Satu penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh manusia biasa, oleh seorang laki-laki apalagi. Maka itu sebab saya katakan bahwa wanita itu seorang wanita yang hebat, wanita yang luar biasa. Pada waktu dia mengalami sakit, ayat 27 dikatakan dia mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat apa yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang buta dicelikan matanya, yang lumpuh dapat bangkit, ya. Yang mati bahkan dapat dibangkitkan. Dia mendengar berita itu, maka muncullah dalam hatinya iman. Ya, mungkin pada saat itu disertai keputusasaan, sebab hartanya sudah habis semua, tidak ada dapat lagi yang dia perbuat. Tetapi iman itu mengalahkan keputusasaannya. Dia berkata dalam hatinya, aku akan datang kepada seorang yang bernama Yesus itu. Namun dalam perjalanannya ketika dia melihat Yesus ada di tengah-tengah perkumpulan orang banyak, sehingga dia sulit untuk menghampirinya. Ini tantangan. Dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan Yesus juga demikian. Ada banyak tantangan yang akan menghambat iman percaya kita tumbuh untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi tetap kita harus maju sama seperti perempuan ini. Dia tidak peduli lagi dengan orang sekitarnya lagi, baik mereka yang mencemooh dia, yang mau menghina, mengolok-olok dia. Tidak, aku tidak peduli lagi. Yang penting aku dapat melihat Yesus, dan aku percaya ketika aku menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Oh, haleluya. Padahal dia tidak tahu bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Tetapi dia percaya. Tidak perlu Tuhan Yesus menjamah. Tidak perlu Tuhan Yesus menatap atau menanyakan tentang penyakitnya. Ibu, sakit apa? Seperti biasa yang Tuhan Yesus katakan atau sampaikan kepada mereka yang sakit. Contohnya kepada orang yang buta. Apa yang engkau mau yang hendak aku lakukan supaya aku lakukan kepadamu? Dia bertanya kepada orang buta. Tetapi itu tidak dilakukan. Wanita ini sangat yakin. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini satu iman yang luar biasa, iman yang sangat hebat sekali. Dia datang, saudaraku, berdesak-desakan. Mungkin orang yang ada di sekeliling Yesus ketika melihat dan mengenal wanita ini, dia menutup hidungnya, dia mau tidak mau menyingkir, saudaraku, sebab jijik, ya, mungkin melihat wanita ini mendekati Tuhan Yesus. Dan Yesus tetap berjalan.
Dan pada waktu itu dengan sekuat tenaga, dengan tenaga yang penghabisan mungkin, sebab dia sudah sangat lemah sekali. Saudara tahu kalau kita kehilangan darah itu sangat lemah, ya, sangat pusing kepala kita. Ada beberapa contoh ya penyakit ya yang mengalami kekurangan darah saja, saudaraku, itu kan membuat kita limbung. Apa ini keluar darahnya? Ya, tidak habis-habis. Hanya oleh kemurahan Tuhan dia boleh bertahan 12 tahun lamanya. Dan kemudian dia datang pada waktu dia menjamah jubah dari Tuhan Yesus, ujung jubah daripada Tuhan Yesus dengan tangan yang lemah, maka pada waktu itu juga dikatakan pendarahannya berhenti seketika itu dan menjadi sembuh daripada penyakitnya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mengapa saya ajak kita bertepuk tangan? Karena Allah kita hebat dan dia layak untuk menerima pujian kita. Dia ada, kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dia mengasihi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya pada kurun waktu 2000 tahun yang lalu, maka Allah yang sama, Allah yang kita sapa, kita kenal, kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dia ada di tengah-tengah kita. Dia melihat dan mengenal setiap pergumulan kita saat pagi hari ini. Dia tahu apa yang sedang kita rasakan. Kita mencatat di sana bahwa Yesus merasakan setiap kesulitan kita. Dia merasakan sakit penyakit yang kita alami. Sama ketika saya sakit, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau juga merasakan sakit pusing hamba, sakit kepala hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus. Tetapi hamba percaya Engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu. Puji Tuhan sehingga pagi ini saya boleh ada dan boleh menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, jadi wanita ini dikatakan dia sembuh. Dan bukan itu saja, wanita ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-34 Injil Markus pasal yang ke-5. Di sini dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Di sini Tuhan Yesus memulihkan keadaan wanita itu. Bukan saja menyembuhkan, tetapi dia sekaligus menyelamatkan akan wanita itu. Dia selamat karena apa? Karena imannya yang luar biasa sekali. Yesus sendiri mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan. Jadi yang terpenting dalam kehidupan kita ini bukan kesembuhan, tetapi yang terpenting adalah keselamatan. Kesembuhan adalah nomor yang kedua kalau kita membaca dalam firman Tuhan, tetapi keselamatan itulah yang paling penting bagi hidup kita semua. Nah, hal inilah yang perlu saya tandaskan. Banyak kita yang sehat secara fisik, secara jasmani, tetapi kita mengabaikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita lupa bahwa Yesus sudah mati tergantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Saya ulangi sekali lagi, dia mati tergantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan seluruh dosa umat manusia dan menanggung semua beban umat manusia, termasuk sakit penyakit. Di pagi hari ini saudaraku, kita mendapatkan satu pembelajaran yang luar biasa lewat firman Tuhan, bahwa Yesus, ya, orang Nazaret itu, dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, tidak peduli persoalan pergumulan apa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, asal kita percaya, dikatakan oleh firman Tuhan, sembuhlah kita daripada penyakit kita, sembuhlah kita dari segala pergumulan hidup kita. Dia jawaban yang pasti. Dia tidak pernah berubah dalam segala apapun juga. Baik dalam hal bayang-bayang sekalipun, Yesus dia sanggup untuk menjamah, memulihkan setiap kehidupan kita. Dan pada saat pagi ini kita boleh melihat wanita yang mengalami sakit pendarahan itu, dia sudah sembuh, bahkan dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hal itu juga menjadi bagian bagi kita semua pagi ini. Kita akan diselamatkan dan sudah diselamatkan tentunya oleh Tuhan. Maka kalau sakit penyakit yang kita alami, yakinlah dia pasti menyembuhkan kita. Kita tidak usah lagi
Mungkin kita sudah banyak mengeluarkan banyak biaya, tetap kita pegang janji firman Tuhan. Pada waktu kita, saudaraku, mengalami kelemahan, pada waktu kita tak berdaya, pada waktu itulah kesempatan kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dia ada, Dia menjamah setiap kehidupan kita. Hampirnya Tuhan, maka Dia akan datang dan menjamah kehidupan kita. Maka kita akan menjadi sembuh atas segala penyakit kita. Puji Tuhan, saya akan bacakan suratan Ibrani pasal yang keempat. Nanti pemain musik singer maju ke depan. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ini ayat yang menjadi ayat penutup supaya kita tidak usah takut lagi dengan apa yang sedang kita hadapi, kita rasakan saat-saat ini. Yakinlah Dia sanggup untuk menjamah dan memulihkan kita, sebab kita memiliki imam besar yang agung. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya baca sekali lagi. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya Dia turut merasakan segala kelemahan kekurangan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan menambah iman percaya dalam hidup kita sekalian. Kita akan menyambut firman Tuhan pagi ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencana
atas. Saya mengundang sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, bangkit berdiri semuanya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. haleluya Yesus. Ya, haleluya. Isi hati. Amin. Amin. Haleluya. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lupakanku sempurnakan, jadikan yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lupakanku sempurnakan, jadikan yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Haleluya. saya mengundang bagi jemaat yang mengalami pergumulan untuk maju ke depan. Mari rasakan lawatan Tuhan, Dia di tengah-tengah kita. Amin. Rasakan jamahan Tuhan, Amin. kuasanya tidak pernah berubah, Yes, yes. kasihnya tidak berubah. Amin. Mari tidak usah malu-malu maju ke depan. Haleluya. Dia rindu menjamah kita semua. Dan tetap angkat pujian ini. Ya Tuhan. Rapnya saja, kini aku percaya. Dan bagi jemaat yang mau didoakan maju ke depan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan.
Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya ya Tuhan, kini aku percaya. Amin, amin, haleluya. Pada rancangan-Mu bagiku, mengikuti rancangan-Mu yang setia sampai akhir hidupku. Percaya Engkaulah Tuhan kami, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah datang ke dunia ini Bapa, Tuhan menyelamatkan dan menyembuhkan kami, maka kami percaya Allah yang tidak pernah berubah dalam segala apapun juga, Allah itulah yang akan senantiasa menopang dan menjamah setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu Bapa tempat ini datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu, memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Memohon Tuhan akan lawatan-Mu, sebab kami tahu Engkaulah sumber segala jawaban atas setiap doa-doa kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Bapa yang baik, sebelum kami berdoa kepadamu, kami mohon ampun atas setiap salah dosa kami ya Bapa. Sucikanlah hati dan pikiran kami, layakkan kami semua, supaya lewat pengampunan daripadamu kami boleh senantiasa berkenan berlayak untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Terlebih sebentar hamba-Mu, kalau hamba-Mu meletakkan tangan bagi umat-umat-Mu yang bersimpu di kaki-Mu Bapa. Oh Tuhan, hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau, tapi hamba percaya Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu, sehingga lewat urapan daripada-Mu Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi umat-umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat ibu kita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah ibu ini Bapa, apapun yang menjadi pergumulan persoalan dalam kehidupannya Bapa, baik sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga, atau masalah pergumulan pribadi dalam hidupnya Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu Bapa.
Engkau menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan ibu kita Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan. Bertambah-tambahkan iman percaya dalam kehidupannya Bapa. Hamba percaya Engkau mengasihi. Dan saat itu Tuhan, Engkau menjamah. Mujizat terjadi Tuhan. Engkau menjamah ibu kita Tuhan. Sehingga dia boleh bangkit kembali dengan kekuatan yang baru daripadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya, mendoakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serahkan Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjamah, Engkau memulihkan dan memberkati. Apabila mengalami sakit penyakit Tuhan jamah, sebagaimana perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun, maka kuasa-Mu, kasih yang sama itu akan menjamah ibu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, bahkan berikan penghiburan, bertambahkan iman percaya dan hidupannya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu haleluya. Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, tiada habis-habisnya kami terima kasih kepadamu ya Bapa. Sekali lagi hamba berdoa buat umat-umat di tempat ini ya Tuhan. Apapun pergumulan persoalan mereka, apapun sakit penyakit yang mereka alami, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi, bahwa Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan dengan sempurna setiap sakit penyakit yang dialami oleh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, berikan kekuatan, pertambahkan iman percaya dalam setiap kehidupan kami semua. Sekali lagi Bapa, meteraikan benih firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa sembahyang kami kepadamu. Kami sudah naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan terima kasih. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan kembali persembahan buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan nanti para petugas persembahan menjalankan tugasnya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, sukacita transformasi. Haleluya, Yesus. Kemuliaan tiada taranya, Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di kota dan di desa, semua kan menjadi orang yang
bergembira semua, Tuhan merawat negeriku. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan merawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan merawat negeriku. Tuhan merawat negeriku. Tuhan merawat negeriku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu pagi hari ini. Saya akan memberitahukan pengumuman untuk jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Pada hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini. Doa untuk umum juga khususnya untuk para pelayan. Mari kita bersama-sama datang di hari Jumat untuk kita berdoa untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga bagi setiap Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, mari sama-sama berdoa di hari Jumat dimulai jam 6 sore. Dan setelah itu dilanjutkan dengan latihan pujian untuk pelayanan di hari Minggu. Pada hari Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda. Mari kaum muda yang belum bergabung boleh bersama-sama datang di hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini untuk mengikuti ibadah kaum muda. Dan pada hari Minggu ibadah seperti biasa dimulai jam 8 pagi di tempat ini ibadah umum untuk ibadah raya. Dan ada juga ibadah pelnap atau sekolah minggu di gedung sekolah minggu yang dimulai jam 8 pagi juga. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan dan kita akan tamatkan ibadah kita saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat lawatan Tuhan, buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Yesus besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, oh besar Allahku. Mimbar saya serahkan pada hambanya. Besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Allah yang Maha Baik. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari mulai pertengahan sampai penghabisan, kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima setiap
apapun yang kami perbuat, baik korban puji-pujian, Bapa boleh naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu. Sebab dengan apa kami membalas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, selain kami senantiasa meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan di atas muka bumi ini. Selagi kami hidup, selagi Engkau memberikan kesempatan kami boleh ada di atas muka bumi ini Bapa, biarlah kami boleh tetap setia sampai selama-lamanya, sebagaimana Engkau setia adanya bagi kami. Dan hamba berdoa buat umat-umat-Mu pagi ini, Engkau menjamah sekali lagi memberkati mereka semua, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dari mulai kaum ibu bapa, pemuda-pemudi, kaum remaja, tunas remaja, anak-anak sekolah minggu kelas Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kepada setiap bayi yang masih kecil, bahkan bayi-bayi dalam kandungan ibu mereka semua. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka sepanjang minggu yang akan mereka lewati. Hari lepas hari Tuhan menjaga, menyertai, menjauhkan umat-umat-Mu dari segala niat-niat orang hendak berbuat jahat, sakit, penyakit, kecelakaan, maka segala bentuk kuasa-kuasa jahat Engkau lalukan daripada umat-Mu Bapa. Engkau jamah, dan sekali lagi Tuhan Engkau lindungi, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang sudah dengan setia Tuhan beribadah kepadamu, setia melayani-Mu Bapa, setia menopang pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, khususnya umat-umat-Mu yang setia memalikan milik-Mu persepuluhan, memberikan korban ucapan syukur, korban tatangan, korban hulu hasil, korban makanan dan air minuman, korban tenaga dan pikiran Tuhan, dan waktu mereka semua, bahkan korban apapun bentuknya yang mereka persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu, baik berkat dalam sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan boleh melimpah menyertai kehidupan umat-umat-Mu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Demikian juga hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dari mulai pemimpin pujian, para penyanyi, pemain tamborin, operator mixing, fokus, pengumpul persembahan, pemain musik. Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan pakai mereka dengan meliharaan lagi untuk masa-masa mendatang. Terima kasih Bapa yang baik, sementara umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Mari Kau sertai mereka, pimpin mereka, tibakan dengan segala selamat daripada-Mu. Inilah doa sembahyang kami kepadamu Bapa. Kami sudah minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Marilah kita pulang ke tempat tinggal kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan dan keberanian dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kasih